Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Etika Bisnis dengan dosen pengampu, yaitu Profesor Dr. Erna Hernawati, AK CPMA CA CGOP. Di sini kami akan memaparkan terkait proyek kami yang berjudul Analisis Implementasi Tata Kelola Perusahaan di Prancis berdasarkan teori menuju penerapannya dengan studi kasus Air France KLM. Boleh next slide? Di sini kami dari kelompok 4 yang terdirikan dari 8 orang anggota yang masing-masing saling berkontribusi dalam menyelesaikan tugas ini. Saya Muhammad Khairul Alfi dengan NIM 21101112031 bersama rekan saya. Saya Aulia Alfi Damayanti dengan NIM 21101112027. Saya Yasmina Tuyaisi dengan NIM 21101112028. Saya Nini Widiwati dengan NIM 21101112029. Saya Fadila Ramadhani dengan NIM 21101112030. Saya Lydia Aprilia dengan NIM 21101112032. Saya Monica Malva dengan NIM 21101112050. Saya Kisha Belinda Tifa Panggabean dengan NIM 2110112143. Oke, setelah kami berkenalan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang pertama kita akan memasuki abstrak dari makalah kami ini. Penelitian kami ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi tata kelola perusahaan bila ditinjau dari efektivitas penerapan teorinya di Prancis yang dikaitkan dengan kasus Air France KLM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode teknik studi pustaka, yang mana kita melakukan pencarian literatur yang ditunjang oleh buku, jurnal, dan juga sumber berita yang terkait. Hasil dari penelitian ini ialah Prancis telah menerapkan peraturan tata kelola perusahaan dengan baik dengan kerangka tata kelola perusahaan yang kuat, termasuk undang-undang dan peraturan yang mengatur tata kelola, pelaporan keuangan, pengungkapan informasi, dan pencegahan korupsi. Namun, kasus Air France KLM pada 2018 merupakan salah satu bentuk ketidaksempurnaan sistem tata kelola yang baik dalam suatu negara. Terdapat konflik manajemen dengan serikat pekerja, ketidakstabilan dalam pengambilan keputusan, perbedaan budaya dan bisnis, serta pelanggaran kebijakan perusahaan. Walaupun demikian, Prancis terus berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik melalui implementasi GCG yang ketat guna mencapai transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Oke, berikutnya pada bagian pendahuluan ini berisi pengantar singkat mengenai aspek-aspek yang akan dibahas lebih lanjut dalam artikel kami. Jadi sejarah panjang tata kelola perusahaan di Prancis dimulai dari abad ke-19 hingga sekarang. Pada awal abad 19, tepatnya saat perusahaan-perusahaan besar mulai muncul di Prancis, tata kelola di negara ini masih sangat terbatas dan belum memiliki peraturan terikat mengenai tanggung jawab para shareholder, board of director, dan manajemen. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan globalisasi, tata kelola perusahaan mulai mengalami perubahan signifikan di pertengahan abad ke-19. Undang-undang dikeluarkan pemerintah pada tahun 1867 yang mengharuskan perusahaan untuk membentuk dewan direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang. Dalam selang waktu 30 tahun kemudian, pemerintah semakin memperketat peraturan dengan mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan perusahaan untuk menjaga integritas perusahaan, termasuk perlunya transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengungkapan informasi yang relevan bagi para pemegang saham. Evaluasi keseluruhan tata kelola perusahaan Prancis dimulai pada awal abad ke-20, di mana pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kepemilikan saham dan hak suara pada tahun 1966. Kemudian pada tahun 1983, undang-undang baru dikeluarkan yang menetapkan tanggung jawab dan kewajiban dewan direksi secara lebih jelas.
Selain itu, peraturan tentang pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan oleh perusahaan juga diperketat. Di abad ke-21, Prancis terus memperkuat tata kelola perusahaan melalui undang-undang dan regulasi baru. Pada tahun 2019, undang-undang yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan dikeluarkan. Kemudian pada tahun 2016, undang-undang yang mengatur hak memegang saham dan transparansi perusahaan diperkenalkan. Upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan telah membantu memperkuat tata kelola perusahaan di Prancis dan membuatnya menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Nah, tapi meskipun menjadi salah satu negara yang memiliki kebijakan tata kelola perusahaan yang ketat, namun hal ini tidak membuat Prancis terlepas dari skandal yang ada. Pada tahun 2018, terjadi sebuah kasus yang dikenal dengan skandal Air France KLM. Ketika mantan CEO Air France KLM, yakni James Martianalik, mengundurkan diri setelah gagal melakukan negosiasi dengan serikat pekerja. Sebelumnya, Janalik ini telah menawarkan kesepakatan kepada serikat pekerja di Air France yang akan memberikan kenaikan gaji dan tunjangan. Namun, kesepakatan itu ditolak oleh mayoritas anggota serikat. Akibat penolakan tersebut, serikat pekerja mengadakan serangkaian aksi mogok yang mengakibatkan ratusan penerbangan Air France dibatalkan. Hal ini berdampak buruk pada reputasi perusahaan, membuat saham Air France KLM turun. Selain itu, adanya dugaan lain mengenai praktik korupsi dalam bisnis Air France yang ada di Afrika. Hingga akhirnya, di ujung pada tahun 2017, pihak berwenang Prancis memperoleh penyelidikan terhadap Air France KLM atas dugaan suap di Kongo dan Republik Afrika Tengah. Pada saat itu, Air France menyatakan telah memberikan bantuan penuh kepada penyelidikan tersebut. Skandal ini menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan transparan dalam menjaga reputasi perusahaan dan kepercayaan investor bagi pelanggan. Setelah adanya skandal ini, perusahaan melakukan perombakan manajemen dan strategi bisnis termasuk penunjukan CEO baru untuk mengatasi masalah ini dan memperbaiki kinerja perusahaan. Jika melihat perkembangannya, maka dapat dikatakan bahwa Air France dan KLM ini telah memiliki sejarah yang panjang dan saling berhubungan dalam beberapa dekade. Hal ini membuat kedua perusahaan ini memutuskan untuk berkolaborasi dalam bentuk aliansi daripada merger pada tahun 2003. Aliansi ini berfokus pada kerjasama dalam bidang pemasaran, jaringan penerbangan, dan program loyalitas pelanggan. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Air France KLM selama berkolaborasi seperti perbedaan budaya, sistem manajemen yang berbeda, dan masalah ekonomi. Namun dengan berbagai upaya dan strategi yang diimplementasikan, Air France KLM berhasil mencapai kesuksesan dalam bentuk peningkatan pendapatan dan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan studi kasus Air France KLM sebagai objek penelitian karena perusahaan ini telah mengalami skandal tata kelola perusahaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan citra perusahaan di mata publik. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik tata kelola perusahaan di Prancis dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Selain itu, peneliti juga ingin memberikan rekomendasi untuk perusahaan dan regulator dalam meningkatkan praktik tata kelola perusahaan di Prancis. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini untuk mendukung pembahasan di dalam kasus ini. Yang pertama, kita menggunakan Good Corporate Governance, yang di mana menurut Kusmayadi tahun 2015, corporate governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian corporate governance yang dikeluarkan beberapa pihak, baik dalam perspektif yang sempit, shareholder, dan perspektif yang luas, yaitu stakeholders. Namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. Selanjutnya, menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG, di sini mendefinisikan corporate governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Di sini tinjauan yang kedua yaitu agensi teori. Menurut
Jensen and McElling, teori keagenan ini menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih prinsipal mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambil keputusan kepada agen tersebut. Teori keagenan atau agensi teori ini menjelaskan juga bahwa hubungan agensi timbul ketika satu orang atau lebih prinsipal mempekerjakan orang lain untuk memberikan jasa dan mendelegasikan wewenang pengambil keputusan kepada agen tersebut. Dalam pihak manajemen mengartikan ialah tenaga profesional yang lebih mengerti untuk menjalankan manajemen perusahaan agar si pemilik perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal dengan biaya yang ditekan atau didefinisikan. Menurut Anggraini tahun 2011. Tinjauan pustaka selanjutnya di sini ada terkait dengan konsep one tier dan two tier, di mana one tier board sebuah sistem penggabungan antara organ pengawas dan organ pengelola yang berada dalam satu board yang lazim atau disebut dengan board of director dan umumnya dipimpin oleh CEO yang merangkap sebagai chairman. Direktur eksekutif bertugas sebagai lembaga pengelola yang memimpin perusahaan, sedangkan direktur non-eksekutif berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan. Pada prakteknya, para direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif dalam model one tier board oleh banyak kalangan sering dinilai rancu karena tugas dan wewenang mereka sering bercampuran. Akibat hal ini menjadi sulit dalam membedakan bagaimana peran masing-masing organ. Bahkan para direktur non-eksekutif dapat mempunyai tanggung jawab dan kewajiban hukum yang sama sebagaimana para direksi lainnya di perusahaan tersebut. Hal ini ditambah ketika kondisi di mana praktek perusahaan yang menganut one tier board cenderung memasukkan jumlah direktur eksekutif secara mayoritas yang biasanya dihubungkan dengan struktur dan strategi pengembangan perusahaan, di mana pada waktu tertentu dapat menimbulkan konflik kepentingan. Selanjutnya di sini ada two tier board system, ialah sistem atau struktur kepengurusan yang memisahkan antara organ pengawasan dengan organ pengelola atau manajemen. Kepemimpinan ini di kedua organ tersebut dibedakan dengan secara tegas. Sistem ini dipandang lebih kondusif bagi terciptanya mekanisme check and balance di perusahaan. Perusahaan Eropa kontinental seperti Jerman, Perancis, dan Belanda, sistem ini dapat diterapkan Belanda ketika menjajah Indonesia dan digunakan hingga sekarang. Pada sistem ini, struktur kepemimpinan dewan yang independen jelas sangat efektif untuk mengurangi berbagai masalah keagenan karena adanya pemisahan dalam hal kebijakan manajemen dengan kebijakan bidang pengawasan. Next. Selanjutnya di sini ada peran kinerja Board of Director. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberi pertimbangan kepada direksi. Dewan Direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melaksanakan operasi dengan kepengurusan perusahaan. Anggota Dewan Direksi diangkat oleh RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka yang kelima, yaitu terkait dengan whistleblowing system. Whistleblowing system merupakan pengendalian internal perusahaan yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran etika yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Setiap orang yang melaporkan pelanggaran disebut sebagai whistleblower. Whistleblowing system ialah mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk penanganan kasus yang menyimpang dengan etika. Perusahaan yang mengadakan sistem whistleblowing dapat bermanfaat pada penyampaian informasi kritis dan penting terhadap perusahaan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk penanganan. Terjadi early warning rates atau pendeteksian dini tersebut dapat mencegah terjadinya pelanggaran etika. Nah, selanjutnya, menurut Susmanci tahun 2012 menambahkan bahwa fenomena whistleblower muncul ketika terdapat laporan dari karyawan yang diduga melakukan kesalahan di tempat kerja yang perlu ditindaklanjuti dengan membuat pengungkapan untuk
dalam sistem pelaporan pelanggaran atau disebut dengan whistleblowing system. Seorang whistleblower tidak boleh sembarangan menceritakan kesaksiannya kepada orang lain, institusi lain, atau media massa ketika dia sudah melaporkan adanya dugaan pelanggaran kepada lembaga yang menangani laporan whistleblower. Lalu yang terakhir yaitu tinjauan tentang Air France KLM atau kasus yang ingin kita bahas di dalam pembahasan. Air France KLM Group adalah perusahaan maskapai penerbangan asal Eropa yang dibentuk atas penggabungan dua raksasa dari Perancis dan Belanda. Perusahaan juga mendapat predikat dari Fortune Global 500 sebagai salah satu perusahaan raksasa dengan total revenue mencapai 30,43 miliar dolar Amerika Serikat pada 2020. Dibentuk di bawah hukum Perancis dan dengan kantor pusat di Bandar Udara Roissy Charles de Gaulle dekat Paris. Perusahaan ini merupakan perusahaan airline terbesar di dunia dalam pendapatan operasi total dan ketiga terbesar dunia dalam penumpang kilometer. Air France KLM dibentuk pada 5 Mei 2004 dengan penggabungan antara Air France dan KLM Belanda, atau ini sebagai pengambil alihan damai KLM oleh Air France. Pada 2005, CEO-nya adalah Jean-Carl Spinetta, bekas CEO Air France. Pada Mei 2010, Air France KLM mengumumkan kerugian yang meningkat sebesar 1,56 euro miliar untuk tahun ini hingga 31 Maret tahun 2010 dan memperingatkan bahwa letusan pada tahun 2010 telah menyebabkan kerugian sebesar 160 euro juta, lebih lanjut pada tahun keuangan saat ini. Air France KLM adalah salah satu perusahaan penerbangan terbesar di Eropa dengan 204,7 miliar penumpang kilometer pada tahun yang berakhir 31 Maret 2011. Next. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian penulisan ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik dari suatu fenomena atau menjelaskan secara sistematis dan objektif, sehingga fokus penulisan dilakukan dengan tujuan menggambarkan sebuah fenomena yang terjadi dan memaparkan hasil dari penelitian pada objek. Lalu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, di mana pencarian literatur pada penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada pencarian literatur berupa buku, jurnal, dan sumber berita terkait dalam beberapa database online yang terkenal, antara lain ialah Google Scholar, Open Knowledge Maps, Science Direct, dan ResearchGate. Lalu pemilihan metode ini kami lakukan berdasarkan pada tujuan penulisan untuk mempelajari, melakukan analisis, dan mengaitkan kajian literatur yang berhubungan dengan topik yang diteliti, yaitu terkait dengan tata kelola perusahaan di Prancis dengan dikaitkan pada studi kasus salah satu perusahaan ternama di Prancis bernama Air France KLM. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya kita akan masuki pada tujuan praktik good corporate governance. Di sini ada yang dikutip dari Kusnadi 2018, dalam penerapan sistem corporate governance yang baik, terdapat beberapa tujuan yang ditargetkan untuk tercapai pada suatu perusahaan. Namun, terdapat tujuan utama yang menjadi inti dari keberhasilan good corporate governance, yakni meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang yang juga sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak berkepentingan atau stakeholders. Adapun tujuan dari praktik good corporate governance, yakni yang pertama ialah praktik GCG ini dapat bertujuan sebagai pengurang agency cost. Agency cost ialah biaya yang muncul akibat dari pendelegasian kewenangan yang dilakukan kepada manajemen, termasuk juga atas sumber daya perusahaan yang digunakan oleh manajemen untuk urusan pribadinya maupun untuk urusan pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri. Boleh di next slide. Selanjutnya, tujuan yang kedua ini kita dapat meminimalisir cost of capital atau biaya modal yang perlu ditanggung perusahaan untuk pengajuan pinjaman kepada kreditur. Hal ini dipicu oleh pengelolaan perusahaan yang sudah baik dan sehat, sehingga menyebabkan terciptanya referensi yang positif bagi para kreditur. Yang terakhir, kita dapat mengetahui bahwa meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik berhasil menciptakan kepercayaan akan reputasinya di hadapan investor. Dengan meningkatkan kepercayaan investor,
akan berdampak baik juga bagi kelancaran pendanaan perusahaan dan mendukung perusahaan untuk ekspansi lebih jauh lagi. Perusahaan yang menerapkan corporate governance yang baik terbukti memiliki peningkatan harga saham yang cukup signifikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yaitu analisis tahap implementasi Good Corporate Governance. Nah, pada implementasi Good Corporate Governance ini di Perancis ini melibatkan beberapa tahap yang kompleks. Pertama, peraturan perundang-undang GCG yang komprehensif diberlakukan pada tahun 2013. Peraturan ini mengatur tanggung jawab direktur dan dewan direksi, praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan, perlindungan whistleblower, dan kebijakan etika. Nah, kode etika ini juga ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengikuti prinsip GCG dengan melakukan persyaratan khusus bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Perancis. Nah, selanjutnya ini pembentukan komite tata kelola perusahaan menjadi praktik umum di Perancis. Komite ini bertugas memantau kebijakan dan tata kelola perusahaan, memberikan saran kepada dewan direksi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. Nah, komite audit ini juga dibentuk untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan. Nah, yang ketiga ini ada peningkatan transparansi. Itu tujuan utamanya dalam implementasi GCG di Perancis. Perusahaan ini diwajibkan melaporkan dampak kegiatan mereka terhadap lingkungan dan sosial. Undang-Undang Lois Sapin 2 ini juga mendorong peningkatan transparansi dalam melakukan praktik bisnis dan pencegahan korupsi. Nah, Lois Sapin 2 ini mewajibkan perusahaan untuk mengimplementasikan program anti korupsi dan penyuapan yang efektif, serta untuk melaporkan secara terbuka tentang mengenai praktis bisnis mereka. Dengan meningkatkan transparansi, praktik tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan. Yang kedua ini, yang keempat ini, pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham, dan mengajukan proposal resolusi. Mereka ini juga dapat memilih anggota dewan direksi dan dewan pengawas. Nah, di sini tuh terdapat juga prinsip say on pay, yaitu memberikan pemegang saham hak untuk menyetujui atau menolak gaji yang insentif bagi dewan direksi dan manajemen perusahaan. Nah, secara keseluruhan, implementasi GCG di Perancis ini melibatkan peraturan perundang-undang yang komprehensif, penetapan kode etik, pembentukan komite tata kelola perusahaan, meningkatkan transparansi, dan keterlibatan pemegang saham. Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan di Perancis. Dengan menerapkan praktik GCG ini, maka akan membantu meningkatkan perlindungan hak-hak pemegang saham, menjaga praktik korupsi, dan memastikan adanya pengambilan keputusan perusahaan yang efisien dan efektif. Next. Lalu identifikasi struktur Good Corporate Governance. Nah, Perancis ini menerapkan sistem tutir dalam struktur GCG. Struktur ini terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dalam sistem tutir di Perancis ini, Dewan Pengawas terdiri dari anggota independen yang tidak tergabung dengan Dewan Direksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kemandirian dan tidak berpihak dalam melakukan pemantauan terhadap kebijakan dan tata kelola perusahaan. Nah, selain itu, beberapa perusahaan di Prancis juga membentuk komite audit yang bertugas untuk memastikan kepatuhan mengenai perusahaan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta melakukan adanya audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Penerapan sistem tutir ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi di pasar saham. Secara keseluruhan, sistem tutir ini tuh ditetapkan di Prancis memungkinkan kita untuk terciptanya mekanisme pengawasan yang kuat dan independen, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik tata kelola perusahaan. Hal ini juga membantu dalam meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan umum terhadap perusahaan tersebut. Nah, dalam kesimpulannya, Prancis ini telah menerapkan corporate governance dengan menerapkan sistem tutir dengan baik yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yang ada di Prancis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dari pemegang saham dan para pemangku
kepentingan lainnya. Nah, dengan sistem tutil ini terdapat adanya pemisahan antara tugas pengawasan dan manajemen, sehingga terdapat juga kontrol yang lebih efektif terhadap manajemen perusahaan dan meminimalkan konflik kepentingan. Lansir ini telah berhasil menerapkan sistem tutil dengan efektif yang telah memberikan contoh bagi negara-negara lain dalam menerapkan adanya praktik tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Jadi, setiap direksi itu harus secara berkala menilai kesesuaian organisasi dan operasinya untuk melaksanakan tugasnya, serta keseimbangan yang diinginkan antara keanggotaannya dan komite Dewan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi harapan para pemegang saham yang telah mengamanatkannya untuk menjalankan organisasi seperti dalam hal komposisi, kemudian struktur, dan fungsinya dalam rangka keperluan pemeriksaan paralel terhadap komite Dewan. Selanjutnya, evaluasi dan penilaian ini memiliki 3 tujuan, yaitu untuk mengevaluasi bagaimana direksi berfungsi, kemudian untuk memastikan bahwa topik utama disiapkan dan diperdebatkan dengan tepat, dan yang terakhir untuk mengukur kontribusi nyata masing-masing direksi. Selanjutnya, direksi harus membahas operasinya setahun sekali, dan juga selanjutnya terdapat penilaian resmi setidaknya setiap 3 tahun. Selanjutnya, pemegang saham harus diinformasikan setiap tahun dalam annual report tentang evaluasi yang dilakukan dan jika berlaku, tindakan apapun yang bisa diambil sebagai hasilnya. Selanjutnya, untuk yang terakhir, penilaian dapat dilakukan di bawah arahan komite nominasi dan juga direktur independen yang dibantu oleh konsultan eksternal. Selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada komite penunjang dewan. Untuk negara Prancis ini komitenya terdapat 3 komite utama yaitu ada komite audit, kemudian ada komite kompensasi, yang ketiga ada komite nominasi dan juga ada komite tambahan yang disesuaikan dengan kondisi bagaimana perusahaan masing-masing. Yang pertama kita bahas yaitu komite audit. Sebagian besar komite audit diperlukan di setiap perusahaan yang terdaftar. Sejak reformasi kualitas audit Uni Eropa, otoritas komite telah ditingkatkan. Komite audit ini memiliki kaitan erat dengan Dewan Direksi karena terkait dengan tugasnya yaitu menyetujui laporan keuangan konsolidasi dan juga menyiapkannya. Syarat anggota komite audit harus memiliki latar belakang keuangan dan juga akuntansi. Untuk proporsi komite audit, yaitu direktur independen dalam komite audit harus setidaknya 2/3, kemudian tidak boleh ada direktur eksekutif dalam komite tersebut. Selanjutnya, komite nominasi bisa merekomendasikan pengangkatan atau pengangkatan kembali ketua komite audit yang harus dievaluasi secara menyeluruh oleh Dewan Direksi. Komite yang kedua yaitu komite kompensasi. Tugasnya ini meninjau semua faktor yang mempengaruhi remunerasi dan hak yang diperoleh karyawan, ditinjau dan membuat saran untuk jumlah keseluruhan dan juga prosedur untuk mendistribusikan biaya direktur. Selanjutnya untuk komite kompensasi ini, kebijakan remunerasi yang berlaku bagi manajer senior yang bukan eksekutif perusahaan juga harus diungkapkan oleh komite ini. Boleh dilanjut? Untuk komite utama yang ketiga yaitu komite nominasi. Tugasnya ini merencanakan keanggotaan mendatang dari struktur organisasi, membuat rekomendasi kepada Dewan setelah mempertimbangkan dengan cermat semua faktor yang harus diperhitungkan dalam pertimbangannya, kemudian menyiapkan proses pemilihan direktur independen, dan juga mengevaluasi kandidat yang mungkin secara internal baik untuk perusahaan. Akibat tugas yang telah disebutkan, komite nominasi ini memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan masa depan perusahaan. Selanjutnya, komite nominasi tidak atau dapat digabung dengan komite remunerasi. Selanjutnya, untuk keanggotaannya tidak diperbolehkan mengikut sertakan pekerjaan eksekutif. Sebagian besar diambil direktur independen. Selanjutnya untuk komite tambahan, yaitu ada komite CSR. Secara khusus, lebih dari 2/3 dari 120 perusahaan SBF memiliki komite CSR yang bertanggung jawab atas masalah CSR pada tahun 2021. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada hukum tata kelola dan regulasi di negara Perancis. Pemerintah Perancis mendorong perusahaan untuk memperkuat tata kelola perusahaannya dan menerapkan praktik-praktik yang baik melalui kerangka hukum dan kebijakan yang ketat.
Nah, di Prancis ini hukum tata kelola perusahaan dan regulasi GCG didasarkan pada serangkaian undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Nah, di sini di slide ini ditampilkan beberapa undang-undang dan peraturan utama terkait tata kelola perusahaan dan GCG di Prancis. Nah, yang pertama ada French Commercial Code atau Code de Commerce. Di sini French Commercial Code merupakan hukum dasar yang mengatur aktivitas perusahaan di Perancis. Bagian-bagian yang relevan dalam Code de Commerce ini mencakup ketentuan tentang perusahaan terbatas, tata kelola perusahaan publik, dan tanggung jawab direksi. Nah, hukum yang kedua di sini ada Financial Security Act atau the Security Financier. Nah, di sini undang-undang ini baru diperbarui ini pada tahun 2003 yang mengatur aspek keuangan dan tata kelola perusahaan di Prancis. Hal ini termasuk persyaratan pelaporan keuangan, pengungkapan informasi, praktik audit, serta tanggung jawab direksi dan dewan pengawas. Kemudian hukum yang ketiga di sini ada French Financial Market Authority atau bahasa Perancisnya itu Autorité de Marché Financier atau AMF. Nah, AMF ini merupakan otoritas yang bertanggung jawab mengawasi pasar keuangan di Prancis. Kalau di Indonesianya itu seperti OJK. Nah, mereka ini memiliki peran penting dalam mengatur dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Nah, AMF ini juga mengeluarkan panduan, peraturan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan GCG yang akan diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Prancis. Boleh di next slide. Nah, hukum yang keempat di sini ada AFEP MEDEF Code. Nah, dalam rangka untuk mempromosikan GCG yang baik, Association France de Enterprise Privées atau AFEP dan Movement de Enterprise de France di sini atau MEDEF mengeluarkan kode GCG sukarela pada tahun 2013. Kode ini memberikan panduan dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan struktur dewan direksi, tanggung jawab direksi, remunerasi, dan transparansi. Nah, hukum yang terakhir yang diterapkan, hukum tata kelola dan regulasi di Prancis yang terakhir yang di sini adalah Sapin Dua Law. Nah, undang-undang ini diperkenalkan pada tahun 2016 dengan tujuan untuk memerangi korupsi dan memperkuat tata kelola perusahaan. Sapin Dua Law mengharuskan perusahaan dengan ukuran dan kriteria tertentu untuk mengimplementasikan program kepatuhan atau compliance program yang efektif untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi tindakan korupsi. Boleh di next slide. Nah, untuk materi selanjutnya di sini ada kebijakan dan internalisasi dari Good Corporate Governance. Kebijakan tata kelola ialah sebuah aturan yang menjadi landasan bagi praktik yang akan diterapkan oleh perusahaan dalam operasionalnya. Nah, kebijakan dan internalisasi GCG di Prancis mengacu pada pengembangan praktik-praktik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pemegang saham dan kebutuhan dari pemangku kepentingan lainnya. Praktik-praktik ini mencakup kebijakan remunerasi, pelaporan keuangan, pengelolaan resiko, etika bisnis, dan pengaturan terkait struktur perusahaan. Nah, langkah-langkah internalisasi GCG di Prancis telah diterapkan nih oleh Air France KLM yang diungkapkan dalam Universal Registration Document yang dipublikasi. Nah, hal tersebut di sini ada beberapa langkah-langkah internalisasi yang telah ditampilkan pada slide. Nah, yang pertama di sini ada kepatuhan hukum. Untuk kepatuhan hukum ini, perusahaan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait tata kelola perusahaan di Prancis seperti France Commercial Code, Financial Security Act, dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Autorité de Marché Financier atau AMF. Nah, ini meliputi terkait memahami dan mematuhi ketentuan mengenai pelaporan keuangan, pengungkapan informasi, tanggung jawab direksi, dan kewajiban perusahaan. Nah, langkah selanjutnya di sini ada implementasi kode GCG. Perusahaan menerapkan kode GCG sukarela seperti AFEP MEDEF Code. Nah, kode ini menyediakan panduan dan prinsip-prinsip praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan. Kode tersebut mencakup berbagai aspek tata kelola, termasuk komposisi dewan, pengendalian internal, manajemen resiko, dan transparansi. Perusahaan dapat menyesuaikan kebijakan internal dan praktik mereka dengan kode ini untuk memastikan kepatuhan dan peningkatan tata kelola perusahaan. Nah, langkah yang ketiga yaitu ada pembentukan dewan direksi yang efektif. Di Air France KLM ini memiliki struktur two-tier board
yang terdiri dari Dewan Pengawas atau Council de Surveillance dan Dewan Manajemen atau Direktur. Nah, di sini namun single tier board juga diperbolehkan nih di Prancis. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk mengatasi strategi perusahaan, menunjuk eksekutif, dan memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dan etika, memastikan keberagaman, independensi, dan keahlian anggota Dewan Direksi lainnya. Dewan Direksi harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang keuangan, industri, hukum, dan tata kelola perusahaan. Dewan Direksi juga harus bertanggung jawab nih untuk mengawasi kinerja manajemen dan mengambil keputusan strategis. Nah, untuk langkah yang keempat di sini ada transparansi dan pengungkapan. Perusahaan harus memastikan pengungkapan yang tepat dan jelas kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Air France KLM mengungkapkan informasi yang relevan kepada publik. Hal tersebut meliputi pelaporan keuangan yang transparan, kompensasi eksekutif, informasi tentang risiko, dan kebijakan remunerasi, serta pengungkapan hubungan dengan pihak terkait atau related party transaction, dan informasi material lainnya yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Nah, langkah-langkah integrasi selanjutnya di sini ada keterlibatan pemegang saham. Undang-undang perusahaan Prancis memberikan hak tertentu kepada pemegang saham seperti hak untuk memberikan suara pada hal-hal yang penting, kemudian hak untuk berpartisipasi dalam rapat umum, dan hak untuk mengakses informasi perusahaan. Pemegang saham juga memiliki kemampuan untuk menentang keputusan dewan melalui cara hukum. Jadi harus ada tata caranya, walaupun menentang diperbolehkan, tapi harus melalui tata cara hukum. Nah, GCG di Prancis memfasilitasi keterlibatan aktif dan konstruktif dari pemegang saham di perusahaan tersebut. Kemudian langkah-langkah kebijakan dan internalisasi dari GCG di Prancis dan di perusahaan Air France KLM ini adalah pengawasan dan audit internal. Authority de Marché Financier atau AMF memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi pasar keuangan di Prancis. Ini memantau kepatuhan terhadap aturan tata kelola perusahaan, menegakkan persyaratan pengungkapan, dan menyelidiki potensi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian menerapkan mekanisme pengawasan internal yang efektif, termasuk audit internal yang independen dan sistem pengendalian internal yang memadai. Hal ini membantu memastikan kepatuhan, mengidentifikasi resiko, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Nah, kebijakan dan langkah-langkah internalisasi GCG yang terakhir yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Memiliki kebijakan etika bisnis yang jelas dan menekankan di sini perusahaan diwajibkan untuk memiliki kebijakan etika bisnis yang jelas dan menekankan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini melibatkan memastikan bahwa perilaku yang etis, kemudian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan sosial, serta berkontribusi pada masyarakat secara berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini adalah capaian penilaian penerapan Good Corporate Governance. Berdasarkan data pada World Bank dalam Worldwide Governance Indicator, negara Prancis menunjukkan posisi dengan skor peringkat persentil yang tinggi dan baik dalam setiap tahun untuk beberapa indikator tata kelola perusahaan seperti hak suara dan akuntabilitas, efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, aturan hukum, dan pengendalian korupsi. Nah, beberapa faktor dalam capaian penilaian penerapan Good Corporate Governance di Prancis ini dilihat melalui beberapa hal, yaitu ada yang pertama itu adanya kode etik yang menjadi pedoman, yaitu kode etik AFEP-MEDEF, yang mungkin tadi sudah disinggung juga, sudah dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang kedua, ada persyaratan ketat terkait dengan transparansi dan pengungkapan sebuah perusahaan. Yang ketiga, ada keterlibatan pemangku kepentingan. Kode etik AFEP-MEDEF menekankan bahwa dewan yang lebih besar dan independen lebih efektif dalam menjalankan peran pengatur mereka, sehingga diperlukan kontribusi dalam setiap peran untuk menuju tata kelola perusahaan yang lebih baik. Yang keempat, ada peningkatan CSR.
Di Prancis sekarang secara tegas menentukan bahwa semua perusahaan harus dikelola dengan mempertimbangkan kepedulian sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka. Yang kelima, ada pengawasan dan penegakan hukum. Di Prancis terdapat lembaga pengawas yang kuat yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terhadap kepatuhan perusahaan, yaitu Financial Market Authority atau AMF, yang menilai praktik tata kelola perusahaan di perusahaan terbuka. Nah, jika kita terapkan, kita lihat pada Air France KLM ini, penerapan good corporate governance pada Air France KLM menurut H dan Loh pada tahun 2019, Air France KLM ini memiliki peran utama dalam CSR-nya. Hal tersebut ditunjukkan dengan Air France KLM yang menghasilkan laporan CSR terbaik pada tahun 2010. Lalu perusahaan Air France KLM juga menjadi pemimpin sektor transportasi udara dalam Dow Jones Sustainability Index atau DJSI dari tahun 2014 hingga 2019. Perusahaan juga merupakan penerima hadiah keberlanjutan kelas emas Robeco SAM pada tahun 2017. Selanjutnya boleh di next. Untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang whistleblowing system di negara Prancis. Sistem whistleblowing sistem di negara Prancis itu dikenal dengan lanceur d'alerte. Sistem ini merupakan wadah yang memungkinkan bagi para pekerja atau pihak lain untuk melaporkan pelanggaran hukum atau etika dalam suatu organisasi. Di Prancis, perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 50 karyawan harus memiliki sistem pelaporan internal yang dapat diakses oleh para pekerja tersebut. Nah, di sini ada peran penting Sapin 2 Law atau hukum Sapin 2 adalah undang-undang tersebut menunjukkan untuk meningkatkan perlindungan pelapor. Hak-hak tersebut antara lain ada jaminan untuk menjaga anonimitas pelapor, larangan untuk memberhentikan, menghukum, atau mendiskriminasi pelapor yang telah mengikuti prosedur pelaporan pelanggaran. Nah, pada Air France KLM dalam website resminya dan juga diungkapkan dalam sustainability reporting-nya, whistleblower-nya itu adalah sebagai berikut, yaitu dalam penyampaian laporan pengungkapan keluhan dapat menghubungi compliance officer secara langsung. Lalu setelah itu laporan diproses secara internal dengan dibawa kepada manajer baik secara langsung ataupun tidak. Lalu walaupun pelapor harus diidentifikasi, identitasnya harus tetap diperlakukan secara rahasia. Selanjutnya, pelaporan yang dilakukan harus disertai dengan bukti pendukung. Karyawan harus memberikan fakta, informasi, atau dokumen yang dimilikinya. Nah, sebenarnya di dalam Sustainability Report dan juga website Air France KLM itu hanya melakukan pengungkapan mengenai hal-hal tersebut gitu. Namun Air France KLM ini sebagai bagian dari perusahaan negara Prancis yang memiliki hukum Sapin 2 akan terdapat peraturan yang lebih rinci juga yang diatur oleh hukum Sapin 2 sehingga secara tidak langsung dua poin selanjutnya yang akan saya bahas ini juga pasti diterapkan dalam penyampaian laporan keluhan, yaitu jika terdapat ancaman atau bahaya yang serius maka dapat langsung melanjutkan ke langkah kedua dengan beralih ke otoritas administratif, yudikatif atau profesional. Dan yang terakhir, langkah komunikasi informasi ke ruang publik. Itu adalah upaya terakhir, jadi tidak dilakukan lebih awal dari 3 bulan sejak tanggal awal pelaporan pelanggaran. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai skandal kasus dari Air France KLM ini. Jadi, kasus Air France KLM ini terjadi pada tahun 2018 dengan masalahnya itu adalah terkait dengan tata kelola perusahaan. Titik utama dari permasalahan kasus ini merupakan adanya konflik pihak manajemen dengan serikat pekerja terkait dengan negosiasi gaji sehingga berdampak pada aksi mogok kerja oleh para pekerja. Jika kita lihat dari sisi kepemimpinannya, perusahaan ini memiliki ketidakstabilan dalam pengambilan keputusan dan kurang tepatnya kepemimpinan yang dimiliki oleh perusahaan dalam hubungannya dengan manajemen. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kasus ini juga dipicu oleh adanya ketegangan antara manajemen Prancis dan Belanda. Meskipun perusahaan sudah terbentuk sebagai entitas tunggal, namun perusahaan ini tetap memegang dua keberadaan hukum sehingga memiliki perbedaan pendekatan budaya dan bisnis. Masalah tata kelola ini muncul karena adanya perbedaan pendekatan dan kepentingan antara manajemen Prancis dengan manajemen Belanda.
Pada tahun 2018 ini, manajemen Prancis menginginkan adanya pengurangan biaya penggajian karyawan, sedangkan manajemen Belanda mengharapkan adanya peningkatan efisiensi dan rentabilitas entitas. Hal ini berujung dengan munculnya ketidakharmonisan yang memberikan hambatan perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan dan menentukan arah perusahaan. Masalah tata kelola lainnya yang dapat digarisbawahi adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pihak manajemen dengan serikat pekerja. Kurangnya komunikasi ini menyulitkan kedua belah pihak dalam mengambil dan menentukan keputusan yang tepat dan menguntungkan, serta adanya campur tangan dari pemerintahan Prancis dan Belanda yang membuat konflik ini semakin rumit. Sebagai bentuk tekanan yang diberikan kepada pihak manajemen, serikat pekerja melakukan aksi mogok kerja untuk menunjukkan protesnya terkait dengan kebijakan penggajian dan peningkatan produktivitas. Hal ini tentunya memberikan dampak pada operasional perusahaan yang berujung pada kerugian finansial. Kerugian finansial yang dialami oleh Air France KLM ini sangat signifikan yang dapat dilihat dari adanya pembatalan penerbangan, munculnya biaya tambahan untuk mengatasi aksi mogok kerja, penurunan kepercayaan publik, dan juga hilangnya potensi pertumbuhan. Penyelesaian kasus tersebut pada akhirnya dilakukan dengan pengusulan kenaikan gaji upah retroaktif sebesar 4%. Dalam hal ini, tentunya sistem pengendalian internal memiliki masalah yang mengakibatkan munculnya kasus Air France KLM. Melihat dari beberapa masalah internal kontrol perusahaan, dapat dilihat bahwa internal kontrol perusahaan ini memiliki kelemahan pada manajemen risiko. Lemahnya manajemen risiko perusahaan mengakibatkan gagalnya perusahaan dalam mendeteksi dan mengelola risiko, baik dalam risiko operasional, risiko kepatuhan, maupun risiko keuangan. Selain itu, adanya kegagalan akurasi dalam bagian keuangan, baik pada pelaporan, kesalahan pencatatan transaksi, kesalahan perhitungan, kurangnya analisis, dan lain sebagainya. Hal ini mengarah kepada kesalahan informasi keuangan sehingga pengambilan keputusan terganggu dan memberikan dampak pada kinerja keuangan maskapai. Kelemahan internal kontrol mengakibatkan adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan dalam kebijakan dan prosedur yang berlaku. Pelanggaran ini mencakup kebijakan kepatuhan, kebijakan keuangan, dan kebijakan operasional perusahaan yang menciptakan risiko-risiko yang dapat mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Kasus Air France KLM tahun 2018 ini tentunya memiliki masalah terkait etika bisnis dan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh entitas. Masalah yang timbul yaitu pelanggaran kebijakan kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, baik dalam internal perusahaan maupun hukum ketenagakerjaan. Selain itu, perusahaan juga menghadapi masalah pengelolaan konflik kepentingan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan dengan serikat pekerja. Perusahaan seharusnya dapat menjaga integritas dan terus menerapkan asas transparansi dalam mengelola konflik kepentingan. Kegagalan yang timbul dari internal kontrol perusahaan dapat dilihat dari kurangnya penerapan kebijakan dan prosedur perusahaan, seperti gagalnya manajemen risiko dalam mendeteksi dan mengelola risiko. Konflik yang terjadi antara manajemen dan serikat pekerja mencerminkan adanya masalah pada pengelolaan sumber daya manusia, terutama dalam kebijakan upah yang dinilai kontroversial. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah kami lakukan, dapat kita simpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, Prancis telah menerapkan Good Corporate Governance melalui peraturan perundang-undangan yang komprehensif, penetapan kode etik, pembentukan komite tata kelola perusahaan, peningkatan transparansi, dan keterlibatan aktif pemegang saham. Yang kedua, sistem two-tier yang melibatkan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi telah diterapkan di Prancis untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan, transparansi, dan kepercayaan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, Prancis memiliki kerangka tata kelola perusahaan yang kuat, termasuk undang-undang dan peraturan yang mengatur tata kelola, pelaporan keuangan, pengungkapan informasi, dan pencegahan korupsi. Keempat, kasus Air France KLM pada tahun 2018 ini menunjukkan tantangan dalam tata kelola perusahaan di Prancis, termasuk konflik manajemen dengan serikat pekerja, ketidakstabilan dalam pengambilan keputusan, perbedaan budaya dan bisnis, serta pelanggaran kebijakan perusahaan. Kemudian yang kelima,
manajemen risiko yang kuat, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan, serta pengelolaan sumber daya manusia yang efektif merupakan faktor penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Yang keenam, meskipun menghadapi tantangan, Prancis tetap berkomitmen untuk menghadapi tata kelola perusahaan yang baik melalui implementasi GCG yang ketat guna mencapai transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat kita berikan beberapa saran yang mencakup 4 poin. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran dan pendidikan. Di sini kami rasa perusahaan-perusahaan di Prancis masih perlu lebih meningkatkan lagi kesadaran akan pentingnya GCG dan memberikan pendidikan yang diperlukan kepada seluruh karyawan agar mereka dapat memahami prinsip-prinsip GCG dan tanggung jawab mereka dalam menerapkannya. Yang kedua, kolaborasi antara komite audit dan komite CSR. Perusahaan-perusahaan dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan kolaborasi antara komite audit dan komite tanggung jawab sosial perusahaan untuk menganalisis risiko non-keuangan dan memastikan keterkaitan antara laporan keuangan dan laporan non-keuangan. Yang ketiga, evaluasi rutin dan komunikasi yang efektif. Dewan Direksi perlu secara rutin mengevaluasi kinerjanya untuk memastikan kesesuaian organisasi dan operasinya. Dari hasil evaluasi dan tindakan yang diambil perlu disampaikan kepada pemegang saham melalui laporan tata kelola perusahaan. Selain itu, komunikasi yang efektif antara manajemen, serikat pekerja, dan pihak-pihak terkait lainnya juga penting untuk menghindari konflik dan memastikan pemahaman yang sama mengenai kebijakan perusahaan. Dan yang keempat, peningkatan perlindungan pelapor atau whistleblower. Di sini, perusahaan harus memastikan bahwa sistem whistleblowing yang efektif dan aman tersedia bagi pekerja dan pihak lain yang ingin melaporkan pelanggaran hukum atau etika. Perlindungan terhadap pelapor seperti anonimitas dan larangan diskriminatif atau pemecatan masih harus dijamin oleh perusahaan sehingga para pelapor dapat memberanikan diri untuk melakukan pelaporan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Alfi. Oke, akhirnya kita telah sampai di penghujung dari presentasi kelompok kami pada hari ini. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas sebelumnya oleh rekan-rekan saya, seperti pentingnya bagaimana penerapan GCG di Prancis, terutama di perusahaan Air France KLM. Hal ini tidak hanya penting bagi diri saya sendiri dan kelompok kami, namun untuk penting juga diketahui oleh rekan-rekan semuanya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.